ya. Albertus hadir? Albertus? Ada. Andrew? Andrew hadir? Tidak ada. Anthony? Hadir, Mister. Yes, thank you. Carlton? Carlton? Tidak hadir. Fiori? Apa? Tadi Gimana? Carlton izin. Izin kemana? Nggak tahu kemana. Nggak, tapi masuk ya nanti. Oke. Fiori? Oh, izin 1 hari Carlton. Oh, gitu. Izin. Jessica? Leon? Hadir. Oke. Kate? Hadir. Oke. Tiffany? Tiffany? Hadir. Oke. Berarti yang udah hadir Andrew sama Albertus ya. Andrew sama Albertus. Oke. Gimana dalam ensemble ada kesulitan enggak dalam penggunaan aplikasinya? Bisa pakai aplikasi ini, tapi pas ngerekam satu-satu gitu ya, misalnya pakai pianika dulu, habis itu Ya. recorder. Nah, itu tuh habis itu kan coba main drum kan. Nah, itu tuh mesti nggak pas loh, Mister. Jadi ulang-ulang terus. Benar. Sering Jadi nggak pas, sumpah. Wangel lah pas ngepas nih itu. nah, itu benar sekali. Mister. Gimana? Tapi aku masalahnya aku itu apa suaranya sapas tapi itu suaranya recordernya nggak kedengeran nggak. Maksudnya kurang banteran pianika nih. Oke, berarti tinggal didekatkan aja itu nanti untuk sumber bunyinya. Tapi udah tak kirim ke Mister. Gak apa-apa. Ya memang kemarin udah tak lihat ya bagus, cuma ya ada beberapa istilahnya masih perlu terus, kamu nggak bisa langsung cuma sekali, nggak bisa harus beberapa kali supaya nanti hasilnya juga bagus. Karena nanti di situ pembelajarnya ada pembelajaran tempo, tadi yang dikatakan oleh Anthony tadi, ya nggak pas itu karena masalah tempo. Nah, terus juga nanti untuk nada, tangga nada, dan seterusnya itu nanti juga perlu itu nanti ya untuk kamu pembelajaran. Nah, oke, yang lain silakan. Yang lain ada? Kalau enggak nanti habis ini Mister akan kasih contoh tadi apa yang disampaikan oleh Pak Anthony ya. Jadi Mister kasih contoh pakai Audacity dulu ya yang gampang karena ada di laptop langsung jadi bisa ngasih contoh. Sebenarnya sama sistem kerjanya sih. Sistem kerjanya sama. Jadi oke, ini Mister coba atur. Nah, begini. Perhatikan ya. Kalau sudah berjalan beberapa track memang harus dirapikan supaya hasilnya juga harmoni. Contoh ini, misalkan Mister kasih contoh yang pertama ini, misalkan ini, Mary had a little lamb gitu ya. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Oke, seperti ini, misalkan. Mary had a little lamb. Kedengaran ya? Little lamb. Little lamb. Nah, terus setelah itu anggaplah ini suara pianika nih di sini. Nah, itu Mister buat lagi nih di bawahnya untuk suara yang lain. Kayak tadi yang Anthony bilang ada drum dan sebagainya. Nah, ini hanya untuk praktek Mister pakai yang suara aja. Ini suara satu, Mister akan masukkan yang suara tiganya supaya nanti ada bedanya. Mary had. Ya, oke, sebentar. Mary had. Bentar. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Oke, jadi ini hasilnya seperti ini. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Nah, ini untuk bisa menyamakan ini harus sering banyak latihan.
Nggak bisa asal langsung bisa apa namanya, jadi langsung bagus, nggak bisa. Itu harus ada beberapa tahapan supaya kamu nanti terbiasa sehingga nanti bisa membuat jadi bagus. Nah, misal nih apa yang disampaikan oleh temanmu Anthony tadi, suaranya bisa enggak pas. Kenapa? Bisa jadi dia mundur. Contoh kayak ini, perhatikan di depan. Grafiknya sama Mister akan digeser. Akan seperti ini. Dia tidak sama ya. Hasilnya seperti apa? Perhatikan. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Nah, jadi enggak bagus karena dia mundur. Atau temponya dia maju. Contoh seperti ini. Ya, bentar. Bentar ya, ada telepon bentar. Oke, sorry tadi ada telepon bentar. Nah, kembali untuk posisi untuk yang disampaikan Anthony tadi, jadi bisa jadi temponya ada di depan seperti ini. Contoh kayak ini. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Intinya pada saat permainan itu tidak ada keharmonisasian, temponya tidak teratur. Jadi perlu untuk digeser, tidak usah dihapus, digeser aja kayak gini. Geser, dirapikan, sehingga nanti antara atas sama bawah ini lurus. Nah, setelah ini lurus, maka akan terjadi paduan yang bagus antara pianika, ya, sama drum. Little lamb. Nah, jadi untuk seperti itu. Oke, gimana Andrew? Ada pertanyaan? Aku udah masuk, sudah terupdate. Oke, ya. Jadi untuk
pembuatan ini tadi perlu untuk kamu pintar dalam menata, meluruskan antara atas sama bawah ini yang Mister bilang tadi, antara tempo sama harmoni. Nah, ini penting supaya kamu terlatih banget. Hingga nanti akhirnya kamu bisa tahu bahwa kalau tempo tidak teratur seperti apa hasilnya. Kalau harmoninya tidak pas itu hasilnya seperti apa. Akan terasa. Ya, akan tahu, oh alah ternyata seperti ini. Ternyata bagus, ternyata tidak bagus ya. Seperti itu. Ini buat contoh. Oke, silakan ada pertanyaan dari yang lain. Atau Yori, Antoni semuanya. Antoni sudah jelas? Ya, aku ngerti, Mister. Ini nanti nggak usah dihapus, cuma digeser aja ya. Ya. Ditata letaknya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Peter akan sedikit masuk dalam tetap di ensemble ya. Tetap materinya masih di ensemble ya, sambil nunggu kamu terus memberikan tugas-tugasmu ya. Jangan lupa sering banyak praktek karena nanti itu juga menambah nilai kamu nanti. Oke ya, musik ensemble. Nah, perhatikan di dalam perpaduan pagelaran seperti ini dikatakan apa namanya ini kalau tahu? Apa ini, orkestra, apa opera, atau apa ini? Orkestra kayaknya. Orkestra. Ya, jadi paduan ini, tapi dalam pembelajaran kali ini, karena ini yang dinamakan dengan permainan secara bersama-sama, disebut juga dengan ensemble juga. Ya, jadi band juga disebut ensemble karena dia dimainkan bersama-sama. Terus setelah itu orkestra juga bisa disebut dengan ensemble, gamelan bisa disebut dengan ensemble, paduan suara bisa disebut dengan ensemble ya. Karena dimainkan secara bersama-sama ya, dan sebenarnya ini ada ensemble tari juga bisa disebut ensemble. Karena dia mesti lebih dari satu atau dua dan harus dilatih dan supaya nanti seragam atau bersama-sama. Oke ya. Nah, lanjut. Nah, musik ensemble juga bisa dijadikan media komunikasi ya, media komunikasi melalui musik. Kenapa kok bisa dijadikan media komunikasi? Misalkan nih di kotamu ada acara perayaan pesta rakyat. Nah, mesti di alun-alun apa-apa, mesti ada pagelaran musik ya, atau mungkin di kampungmu ada lagi bersih desa atau apa, mesti ada pagelaran musik, entah itu bentuknya cuma elektron atau pakai apa, ya itu pasti butuh yang namanya musik karena musik sepelaku bisa dipakai untuk media komunikasi. Salah satu contoh untuk sarana kepribadatan. Ya, itu bisa dipakai. Nah, kita bisa tahu di tiap daerah itu sangat menjunjung tinggi dan memelihara dan menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalam musik. Maka dengan demikian dapat lestari hingga saat inilah. Kamu lihat bahwasanya sekarang banyaknya budaya yang ada di Indonesia itu baik alat musik maupun lagu-lagu daerah itu terjaga sampai saat ini. Contoh, kamu tahu lagu Suwe Ora Jamu? Tahu ya? Dari mana itu Suwe Ora Jamu itu? Dari daerah mana? Kalau aku lupa daerah. Nah, lupa daerah mana, enggak apa. Tapi lagunya gimana? Suwe Ora Jamu. Ada yang bisa nyanyi? Malu Mister aku nyanyi. Malu. Lah, Tapi malu tahu. gimana? Hah? Gimana lagunya? Tapi tahu. Tapi tahu. Pokoknya malu lah. Pokoknya malu lah. Itu lagi gimana nanti? Lagu apa, Mister? Lagu apa? Suwe Ora Jamu. Enggak salah, Jawa Tengah. Lagunya gimana? Nah, ini nyanyi, Mister. Depannya tuh aja. Ya, yang tahu depannya. Yang depan, nggak usah full sampai habis, nggak usah. Oke. Coba nyanyikan. Gimana? Ayo, nggak usah malu. Kamu kelas 6 loh. Kamu tuh kelas 6 masih malu-malu tuh. Ayo.
Gimana? Suwe ora jamu, seperti itu. Jamu godong telo. Tahu? Benar? Suwe ora ketemu, ketemu pisan. Terus? Hati lego. Betul? Betul ya? Gundul-gundul pacul. Tahu lagu itu? Dari mana? Dari mana? Dari mana itu? Gundul-gundul pacul. Jawa Tengah. Lagunya gimana? Gundul pacul ini kan. Nah, betul. Kamu kok tahu lagu itu? Karena kenapa? Nah, orang-orang dahulu masyarakat daerah dan sampai sekarang ini menjaga, dia menghormati nilai-nilai yang tergantung dalam musik. Makanya dapat lestari. Sampai kapanpun tuh nanti orang nggak tahu lagu gundul-gundul pacul karena dijaga. Ya, karena itu penting untuk sarana komunikasi, untuk ciri khas daerah. Nah, makanya kamu harus tahu ciri khasnya lagu daerah Tulungagung itu apa, harus paham itu. Ya, kalau di Blitar itu lagu Blitar Kawentar. Blitar kuto cilik kang kawentar. Kalau Surabaya lagu Surabaya itu Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya. Nah, kalau Tulungagung lagunya apa? Ya harus tahu itu nanti. Itu lagu daerahnya Tulungagung. Ojo lagunya Rejo Pentung beda. Kalau Rejo Pentung kan bukan. Nah, tuh tahu lagu nih. Rokok Rejo Pentung gitu. Ingat tak itu lagu itu? Ya, kok nggak inget sih kamu orang Tulungagung ini gimana ini? Rokok Rejo Pentung. Itu sekarang si pabriknya tuh kalau nggak salah sudah nggak ada itu. Kalau nggak salah di daerah mana itu? Yang dari Tamanan ke Timur itu. Waktu Mitra lewat sana pernah tahu ada pabriknya itu sudah tutup itu ya, Rejo Pentung. Ya, tapi itu bukan ciri khasnya daerahnya Tulungagung, tapi yang ciri khas itu harus lagu daerahnya yang menyatakan tentang budaya daerah. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang perhatikan sebagai sarana pendidikan. Nah, bisa dipakai untuk sarana pendidikan. Nah, ini penting dalam untuk melestarikan musik ini perlu untuk supaya generasi itu bisa memiliki wawasan budaya dan sikap kreatif untuk menghargai karya musik dari seniman lama maupun baru. Jadi harus tahu untuk menjaga ini wawasan budaya dan seni kreatif ini. Nah, contoh ini lagu Indonesia Raya itu ciptaannya siapa? R. Supratman. Kok tahu? Karena kita belajar untuk menghargai karya dari seniman lama. Sehingga kita malah paham. Oke, lanjut ya. Nah, musik juga bisa menjadi selaku sarana hiburan. Tuh. Sarana hiburan. Nah, jadi musik dipakai untuk sarana hiburan, misalkan untuk acara-acara manten, pernikahan, pesta rakyat dan sebagainya. Nanti dipakai itu. Ya. Ada angklung ujo. Ini salah satu kelompok yang memainkan angklung. Angklung itu cara memainkan diapakan? Goyangkan. Digoyangkan, bukan dipukul loh ya. Nah, itu adalah sebagai untuk sarana hiburan. Nah, sekarang untuk bentuk sajiannya dalam ensemble seperti apa ini? Nah, pagelaran penonton akan melihat ini salah ketik ya, penonton itu ya. Permainan tunggal atau konser tunggal ialah bentuk permainan musik disajikan oleh pemain satu atau beberapa alat musik. Jadi di sini itu yang dinamakan dengan bentuk sajian bisa dikatakan memainkan dengan satu alat musik atau beberapa alat musik. Gimana, Fiori? Ada yang mau tanyakan? Aku boleh ke kamar mandi, Mister? Boleh, tidak apa-apa. Ini direkam. Nanti kalau ada apa-apa silakan untuk review lagi di YouTube-nya ya, YouTube sekolah ya. Oke. Nah,
Jadi yang disajikan satu pemain atau beberapa pemain, ya itu bisa dikatakan dengan konser tunggal ini. Sorry, permainan tunggal atau konser tunggal ialah bentuk permainan musik yang disajikan seorang pemain dengan satu alat atau beberapa alat musik. Mister pernah lihat waktu di Tulungagung itu ada pengamen itu dia megang gitar, terus setelah itu di depannya sini ada harmonika. Ada harmonika, terus di kakinya ini kayak ada buat drum di belakangnya itu, duk duk gitu. Hingga kalau bisa gitar itu kayak ada drum duk duk tak gitu. Jadi kakinya dia juga main itu. Padahal drumnya di punggungnya dia. Itu kreatif itu. Jadi satu orang bisa memainkan 3 alat musik, harmonika, gitar, sama drum yang ditaruh di punggungnya dia gitu ya. Itu pernah lihat itu. Jadi dia kreatif banget itu. Nah, dalam bentuk permainan yang lain, permainan bersama ensemble itu adalah disajikan oleh sejumlah pemain musik atau beberapa alat musik. Nah, hal-hal yang mempengaruhi penyajian musik adalah pertama jumlah pemain musik, jumlah alat musik, luas gedung, dan juga konteks pagelaran. Perhatikan, jumlah pemain musik ini juga penting mempengaruhi. Karena kenapa? Semakin banyak jumlah pemain musik, semakin banyak variasi-variasi yang akan diciptakan. Termasuk jumlah alat musiknya. Kayak tadi, Mister bilang, alat musiknya kalau cuma pianika tok, tanpa ada yang lainnya kesannya monoton. Tapi begitu ada pianika, ada recorder, terus ada ketipung, ada yang lain-lainnya, akan semakin lebih bagus. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, dilanjut ya. Jadi jangan lupa tetap PR-nya adalah praktek dalam ensemble ya. Yang sudah mengirimkan terus ngirim lagi dengan bentuk yang lain atau Mister tentukan aja mungkin lagu yang bisa kamu mainkan seperti contoh kayak lagu apa itu? Yamko Rambe Yamko, tahu lagu itu? Belum tahu? Oh Inani Keke aja. Oh Inani Keke, Oh, tahu? aku lebih tahu yang kurang beyangku. Oke. Iya. Gimana? Aku Gimana, lebih Jil? tahu yang kurang beyangku. Ayangke itu itu tahu, tapi kalau yang Ina Keke nggak tahu, nggak pernah. Oke. Kalau gitu gini aja, biar nanti hasilnya bagus. Nanti juga Mister akan kasih contoh-contohnya. Coba nanti untuk praktek berikutnya, lagunya kita tentukan yaitu Yamko Rambe Yamko. Lagu dari daerah mana? Papua. Ya. Jadi harus paham itu lagu Yamko Rambe Yamko itu dari daerah Papua. Oke. Nah, itu nanti coba kamu mainkan pianikanya ataupun recorder atau lainnya, coba kreatif mungkin ya. Nanti Mister juga akan kasih contoh-contoh untuk kita pertemuan yang akan datang. Yamko, Rambe, Yamko. Nah, untuk bentuk sajian ini ada pertanyaan untuk teori saat ini? Tidak ada? Jadi tugas baru membuat ensemble Yamko Rambe Yamko. Betul sekali. Oke, Mister. Ya. Terus itu nanti harus dikembangkan sampai kamu nanti bagus karena di dalam tugas yang ensemble itu banyak materi nanti yang kita akan bahas juga. Nah ini Mister sambil menunggu kamu punya tugas, misal kasih beberapa materi-materi yang mungkin dulunya kamu belum dapat itu. Oke, sumber bunyi ya. Nah, sumber bunyi alat-alat musik ini perhatikan. Kita sampai jam berapa? Kurang. Oh, udah selesai Mister 8.50. Oke, cara saya dulu ini sumber alat bunyi alat-alat gampang ini kayak kalau misalkan tahu ada alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, digesek, dipetik, dipukul. Ditiup seperti pianika, seruling, trompet ya, digesek biola, dipetik gitar, dipukul drum, dan seterusnya. Oke, cara saya itu kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan akhiri. Jangan lupa tugasnya adalah Yamko Rambe Yamko. Oke, Mister. Jelas? Oke ya, thank you kalau gitu. Bye-bye.